Oke, alhamdulillah lali dino Mas Sandro efek kemarin libur ya. Oke, teman-teman, malam hari ini kita membahas tentang kenapa 7 hal yang membuat kita itu jadi bodoh. Itu aja gampang. 7 hal yang membuat kita itu jadi bodoh. Oh, nyatet guys. Sebenarnya aku mau membahas tentang juga megalomania, tapi enggak. Kita bahas aja 7 hal kenapa kita itu bodoh. Itu aja teman-teman. Nah, tadi aku sudah Jadi aku tadi udah menggoogling ya. Sudah saya tulis ya. Mudah-mudahan di tempat kalian itu bisa dilihat, bisa dicek. Hmm, Kalau di Facebook ini tak gedein. Nah, sudah jelas ini, sudah kelihatan pembahasannya yang di YouTube juga mudah-mudahan juga kelihatan ya. Bukan tak gede apa ora kalau di layar. Digede no di Zoom. Oke, kita bahas ya. Satu, pertama, apa yang menyebabkan kita bodoh? Yang pertama adalah kurangnya pendidikan dan akses informasi. Kalimat yang pertama itu mesti, kalau bodoh itu mesti hubungannya adalah kurangnya pendidikan dan akses ke informasi. Tanpa pendidikan yang memadai, seseorang mungkin tidak memiliki dasar pengetahuan yang diperlukan untuk berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat. Nah, berpikir kritis itu untuk mendapatkan apa namanya keputusan yang tepat. Nah, untuk memutuskan hal yang tepat ini kadang-kadang teman-teman itu apa ya malas mikir. Jadi yang kita pikirkan itu kalau di Hongkong ini ya satu hal, semua itu fokusnya ya hanya pada selembar kertas, lembaran kertas yang Mbak Juju Pangesti yang bergambar singo. Nah, itu fokus semuanya itu ada di situ teman. Teman-teman semuanya fokusnya ada di situ. Makanya akhirnya berpikir hal-hal yang lain, masalah-masalah yang lain itu tidak terpikirkan. Yang terpikirkan adalah gimana caranya kertas gambar singo warnanya coklat ini semakin banyak dan ada di dompet. Yang dipikirkan itu. Nah, ini yang menyebabkan kita itu jadi merasa nggak memikirkan hal yang lain selain itu. Oke, kurangnya pendidikan dan akses informasi. Padahal hari-hari ini informasi itu meluber, banjir gak karu-karuan informasi. Oke, yang kedua, kebiasaan buruk dalam mengonsumsi informasi. Mengonsumsi informasi yang cepat dan dangkal, seperti berita sensasional atau konten media sosial yang tidak terverifikasi dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis. Nah, oke. Berarti ini tontonan. Ya kan? Kebiasaan buruk untuk mengkonsumsi tontonan. Nah, contohnya ya kan, kebiasaan buruk mengkonsumsi tontonan itu kan banyak sekali ya. Kita itu nonton jambak-jambakan, yang ditonton itu paus, saweran paus, yang ditonton tukaran, yang ditonton maki-makian, yang ditonton yang begitu-begitu. Tapi di berita informasi yang bagus, informasi yang benar, informasi yang baik itu justru kurang diminati gitu, buat teman-teman semua. Alhasil dari kemampuan kita itu berpikir untuk kritis, membuat keputusan yang tepat, itu jadi apa kurang gitu. Karena otak kita itu udah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak bagus. Hal-hal yang dianggapnya tidak baik. Ya cuman sensasi aja. Mbak Ratnawati, Selamat malam Mas Andro, Mbak Yuli, semoga sehat selalu. Terima kasih. Jadi kayak gitu ya. Banjirnya informasi itu justru teman-teman itu tidak memilih kepada hal apa yang seharusnya saya butuhkan.
Hiburan ya boleh, tapi akhirnya kan jadi kecanduan. Scroll, scroll, scroll. Saya pun ini juga sebenarnya juga mulai kecanduan. Tapi makanya saya mencoba memilih. Kalau ada berita-berita yang tak anggap kayak gak apik, gibah, ya tak skip. Kalau perlu unfollow. Saya tidak melihat. Biar otak saya itu tidak tercampuri dengan hal-hal yang notabene-nya berat gitu. Nggak ada nilainya. Oke, ketiga, lingkungan yang tidak mendukung perkembangan kognitif. Pemenang iki, Mas. Lingkungan yang minim stimulasi intelektual atau penuh tekanan dapat menghambat perkembangan kognitif. Kognitif itu berpikir logis. Kemampuan kita untuk melogika sesuatu. Logisnya dalam berpikir logika. Nah, itu yang ketiga. Ya kan? Jadi lingkungan. Nah, ini sing paling banyak ini teman-teman itu berteman dengan orang-orang yang di mana orang-orang itu juga tidak berpikir atas kehidupan berikutnya itu apa. Berkumpul dengan orang-orang yang menghasilkan bagaimana. Ya kan? Yang dikumpuli adalah orang-orang yang di mana mungkin sefrekuensi. Dan nek frekuensi ini bersenang-senang ya wis kumpul sama frekuensi yang bersenang-senang. Frekuensi ini utang-utangan. Kayak kemarin ini saya jalan-jalan ke Jungguan ya Mbak Nela Nela. Malam Mas Mbak Niki Q. Mbak Niki Q. Bang takok Mbak. Keresahan hatimu. Takok. Tunggu biasanya orang nek wong takon. Nah, kita takon. Jadi lingkungan kita. Saya itu kemarin ketemu ada 6 orang wanita, yang 3 berdandan perempuan, yang 3 berdandan laki-laki dan pegangan tangan. Panggilannya yang-yangan. Ya gak apa-apa. Aku cuman batin, saya batin. Ya wis. Karena memang sudah tidak ada laki-laki yang baik yang bisa menyayangi, perempuan yang bisa menyayangi ya sudah nggak apa-apa. Sesama jenis kelamin nomor sekian, yang penting kasih sayang. Nah, lingkungan yang tidak mendukung. Yang satu kan jadi siapa yang dimanja, yang satu siapa yang manja, memanjakan. Nah, sing dimanjakan seneng, sing memanjakan ku nek suwe-suwe bubar tekore wis akeh terus berot-berot nyatatus lah ngene ngono. Lingkungan yang tidak mendukung. Ya, iya menang Mbak Dewi Titan, Makau luar biasa. Ya, lingkungan yang tidak mendukung perkembangan kognitif, logika. Jadi sebenarnya kita itu berteman dengan siapa saja itu boleh, yang penting ada prinsip. Nah, kalau kalian tidak memiliki prinsip, ketika berteman dengan A, melok-melok A, berteman dengan B, melok-melok B, berteman dengan C, melok-melok C. Kalau saya enggak, saya kalau bisa, mereka yang berteman dengan saya, sampean yang berteman dengan saya. Aku sebenarnya buka konten ini kan tujuannya dan sampean itu berteman dengan saya. Nah, bertemannya dengan saya yang bagaimana? Ya ini yang tak sajikan itu yang kayak gini nih. Yang perkembangan kognitif, yang ngajak berlogika, yang ngajak mikir, ya kan? Ngajak sesuatu sing ayo masa depannya awake dhewe iki ditata piye? Malam Mas Andro. Nah, lingkungan tidak mendukung perkembangan. Makanya carilah tempat yang mendukung dan menghasilkan sesuatu. Itu yang penting. Jangan cuma menghasilkan sebuah kesenangan tok, tapi kesenangan kemudian juga karya yang bisa ditunjukkan. Nggak cuma nunjuk no seneng-senengnya tok. Kalian kan kalau libur itu kan menunjukkan dan mempertontonkan kesenangan-kesenangan kalian. Jadi orang lain itu kalian paksa untuk melihat kalian yang bersenang-senang. Ngeri kan? Yo, anjane braine minggu. Tapi kalau ada yang nari, baca puisi, main musik, nah
Itu kan juga kesenangan, tapi menghasilkan yang bisa dinikmati orang-orang lain. Ya, yang lain jadi penikmatnya aja. Ada yang menikmati makanan, jalan-jalan. Seperti apa sih Hong Kong? Ada. Tapi kan isu-isu nek muter-muter ngono kayak kemarin ada. Saya hari ini tadi ketemu sama seorang ibu, ya, ya seorang ibu. Kalau libur itu ke sentral nyari tas-tas bekas, tas-tas bekas teman-teman. Tapi yang branded. Jadi dia itu ngeliatin. Tas-tas itu ternyata tas branded itu ada ciri khasnya, ada tanda-tandanya. Mas mau tanya, kalau dari Makau terus mau kerja di Hongkong lagi, prosesnya apa? Harus pulang Indo, Mas? Iya, betul. Prosesnya harus pulang Indo, Mbak. Sekarang PT itu meminta kehadirannya sampean. Itu peraturan baru. Wajib sampean pulang ke Indo. Tapi kalau sampean cari majikan dulu di Hong Kong, ya sudah dapat majikan, ketemu-ketemu langsung sama majikan, terus sampean pulang nunggu bisa di rumah itu jauh lebih bagus. Tapi nggak semua agent kadang-kadang mau, takutnya nggak balik, nggak ada masalah. Yang penting cari majikan dulu. PT itu gampang. Setelah kalian dapat majikan, kalau kalian sudah dapat majikan, tak sampaikan ini berjuta-juta kali, pokoknya aku lambiku gak akan pegel. Kalian yang penting dapat majikan dulu. Wis ora usah mikirin PT ini deket rumah, tidak deket rumah, jauh rumah. Penting ada majikan dulu. Karena kalau sampai dapat majikan, logikanya nggak ada PT yang nggak mau proses karena majikannya sudah ada. Model ruwete data saya sampean majikan sampean ada, kecuali nah, agennya nggak mau berjuang. Itu aja. Itu jawaban saya, Mbak Dewi kita. Balik lagi ke lingkungan yang tidak mendukung perkembangan. Banyak sekali dan ini berpengaruh bagi kita. Karena ada pepatah, bukan pepatah, ada orang bijak bilang bahwa kita adalah siapa 5 orang di sekitar kita. Itu. Keempat, kebiasaan tidak sehat dan gaya hidup. Kurang tidur, pola makan buruk, kurang olahraga, dan penggunaan zat-zat berbahaya dalam mempengaruhi fungsi otak jelas. Itu jadi penurunan. Ada kan yang teman-teman tidurnya cuma sedikit, terus makannya dikasih joysam sakler, olahraga wis jelas gak pas, gak pasti gak berolahraga. Kalau nyapu ngepel jalan ngeterno anak semuanya itu tidak bisa dibilang sebagai olahraga. Olahraga itu menggerakkan badan tubuh semuanya itu yang tujuannya ya memang untuk badannya agar sehat, bukan tujuannya jemput, bukan tujuannya dorongin nenek, itu bukan. Itu kerja, bukan olahraga. Kalau olahraga itu free, tidak ada target. Targetnya ya harus kalau lari 1 putaran, 2 putaran. Nah, targetnya ya benar-benar untuk menggerakkan badan itu kalau olahraga. Oke, kebiasaan tidak sehat dan gaya hidup pasti. Karena kalau gaya hidup dan kebiasaan kita mendem, ya kan, ya kan, rokok semuanya sudah fungsi kepandaian otak kita itu berpengaruh. Wes. Yang kelima, ketidaksukaan terhadap tantangan mental. Nah, tantangan ini semuanya pasti gak mau. Julia Jutex, Assalamualaikum malam Mas Sandro. Misi sehat selalu hadir dari Apple Ciao. Terima kasih. Nah ini, menghindari tantangan mental karena merasa tidak nyaman, takut gagal, dan menghambat perkembangan intelektual. Nah ini, wis pasti. Orang-orang yang takut, orang-orang yang selalu pingin zonanya nyaman, pingin zonanya baik-baik saja. Terus aku nggak mau lah ngelakuin ini, aku nggak mau kayak gitu, aku takut ini, takut itu, aku begini begitu sudah itu wis sehingga kita itu akan jadi bertambah kebodohan kita. Tidak suka tantangan mental wis. Aku pingin nyaman orang pingin ruwet. Nomor 6, kurangnya motivasi dan rasa ingin tahu lah. Jadi gak enak semangat
Terus Allah paling yo ngono. Allah paling yo. Gak usah koyo ngono, aku wis tau ngono. Jadi tidak kepo. Nah ini, kalau saya jadi manusia, saya itu paling kepo terhadap banyak hal. Saya selalu kepo. Karena apa aku kepo? Nah, makanya kan ngangkat telepon masalah sampean itu kan wong kepo, wong kurang kerjaan kepo. Kepo itu wong kurang kerjaan. Selalu haus terhadap sesuatu. Selalu want to know. Itu saya selalu begitu. Nek ini piye? Kira-kira kayak gini piye? Nek aku ngelakoni ini ya apa? Nek aku menghasilkan karya yang ini ki impact-nya apa? Kalau aku ngonten yang kayak gini itu dampaknya apa ya buat teman-teman? Itu aku kepo mengukur itu semua. Oke, proses itu kadang bikin stres, tapi kalau sudah tercapai semuanya, ternyata kita merindukan prosesnya. Kalau aku enggak, aku malah eh, tidak fokus pada cara mencapainya. Tercapainya itu lah aku gak, gak pikirkan. Yang justru aku seneng itu pada saat berproses. Kalau hasil itu tidak menjadi dominasi pikiran saya. Aku harus gini, aku harus melakukan ini, aku harus kan ini. Karena aku yakin. Sekali lagi aku orangnya yakin dan percaya diri bahwa ketika aku melakukan hal yang ini, yang ini, pasti ada hal-hal yang lain yang nantinya resultnya itu kelihatan. Contohnya saya ngonten kayak gini. Saya cerita, saya bahas sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya. 7 kebiasaan agar kita tidak bodoh ya. Aku kan ketika aku bilang hasil yang ingin buat capai opo, wong jelas bayaran YouTube ya menurutku nggak banyak. Terus kenapa kok kamu lanjutkan? Saya itu cuman kalau ada kalian terhindar dari penipu. Nah, terus habis itu hari Minggu aku keliling. Mbak Winar, Nick, Mas, malam baru lihat oke. Aku hari Minggu kemudian datang muter gitu kan. Kayak kemarin saya pernah ke Jungwan dan ke Yunlok. Ya kan? Wah, Mas Andrew yang konten ya. Aku selalu nonton loh. Habis. Kemarin di Jungwan itu ada. Aku nonton loh Mas. Kontenmu aku ya seneng ya nonton. Aku ini tahu enek garangan aku gambarnya polisi. Hai cantik, assalamualaikum. Langsung cara aku tak balesi. Cantik matamu aku lah wis tuwek. Kayak arep ngeret duwe salah sasaran. Ngomongnya langsung kayak gitu tuh. Terus aku bilang, ya wes ayo nanti kita ngonten. Ah, aku jane nek ngonten lah, tapi aku kok delok nambah arah-arah yuk. Makanya bosone ya ditoto. Jadi kayak gitu. Mas Andro, halo. Jadi terima kasih ya, aku setelah nonton kontennya sampean, aku gak jadi ketipu lah. Karena aku seneng. Menurut tak loh. Wah, ada sesepuhnya Hong Kong, Michael Cheng. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kurangnya motivasi dan rasa ingin tahu. Keponya itu udah nggak nggak peduli kepo. Alah orang hasil no duit, orang enek duit, orang enek untungnya. Akhirnya kita itu akhirnya tidak mau menggali itu lebih dalam. Gitu teman-teman. Oke, pengaruh kita jadi bodoh. Yang ketujuh adalah pengaruh negatif dari lingkungan sosial. Misalnya nek kancane arepe belajar, arepe sinau ngene, sinau ngono, sinau iku kan. Ojo engko ngene, ojo engko ki ngono. Ojo engko ngene-ngene padha ae ngene-ngene ala wis aku ya wis tau ngono-ngono paling asile ngono. Itu namanya pengaruh negatif. Mbak M Bunga Cempaka.
Jadi pengaruh negatif itu sangat banyak. Mbak Eva Tresa, cantik matamu. Kok yang ditirukan komen ini kok yang itu tuh, Mbak. Jadi aku bener, aku kepingin juga ngajak ngomong anak-anak yang mungkin ya, dianya ngomong kayak aku, anak loro kemudian di WA ambek gambar polisi, pokoknya pirang-pirang itu wis sewenang nek sing WA yang kayak gitu atau info, oh langsung dibales sih. Mau tanya, tapi keluar topik, apakah kerjaan luar job description itu ilegal? Bagaimana dengan kreator yang masih resmi terikat kontrak? Ah, ini tak jawab Pak Niki. Ya bertanya. Oke, gini ya. Kalau kalian jadi kreator, menurut aku, dan kalian di dalam kontrak majikan, menurutku tidak salah. Tidak salah kalian juga mencari uang. Tapi akan menjadi salah kalau AdSense-nya kalian setting Hong Kong. Misalnya moro-moro setting Hong Kong, penontonnya meledak, ya kan? AdSense-nya Hong Kong. Nah, bayaran nih gelem gelem gak gelem ditransfer nang rekening Hong Kong. Nah, tiap bulan nih nampani gajinya 9.000, 10.000, 5.000, 6.000, alarmnya bunyi. Nah, di situ baru kena, Mbak. Tapi kalau gajinya masuk ke rupiah, AdSense-nya Indonesia, walaupun itu masuk kan nggak masuk kontrolnya Hong Kong. Itu nggak ada masalah. Kalau sampean membahasnya konten kreator loh ya, menurut saya. Kan sekarang kan sosial media itu gampang, tinggal transfernya aja, pindahnya ke Bank Indonesia, selesai. Nggak akan kelacak sampean. Itu jawabannya Mbak Niki. Menyalahi aturan menurut saya tidak. Cuman orang Hong Kong aja yang nggak terbiasa dengan konten. Tapi orang-orang yang mau konten juga ada. Yang penting AdSense-nya jangan disetting Hong Kong. Kalau ataupun ada yang disetting Hong Kong, tinggal nunggu waktu aja. Kalau pas bayarannya gede ya wes, kena. Tapi kalau pas bayarannya gede terus sampai sudah mulai, yes, no problem. Ada kok konten kreator di Hong Kong ini yang gajinya melebihi 13 juta sampai 15 juta. Dan dia masih kerja di dalam majikan, ada. Aku nggak akan sebutin. Tapi ada. Yakin, fix. Aku pernah ditunjukin gajinya 13 juta. Tapi di Bank Indonesia. Kalau nggak salah BCA. BCA. Oh nggak. Oke. Makasih banyak ya Mbak Yuli, motivasinya informasi tentang pertikaian yang selalu merepotkan sekeluarga sehat ya. Kok Mbak Yuli? Saya yang ngomong ini saya loh Mbak. Kok ini Mbak Yuli? Mbak Yuli turu. Mbak Winar NIK ini bingung. Ini sandrum. Ya, oke. Pengaruh negatif dari lingkungan sosial. Oke, kita cerita lagi dari awal. Kita review lagi bahwa kita menjadi bodoh itu karena apa? Kurangnya pendidikan dan akses informasi. Yang kedua adalah kebiasaan buruk dalam mengkonsumsi informasi. Jadi informasinya itu tidak, beritanya hanya sensasional dan berita yang tidak terverifikasi. Lingkungan yang tidak mendukung perkembangan kognitif, ke perkembangan daya nalar, daya berlogika kognitif itu, terus kebiasaan tidak sehat gaya hidup, ketidaksukaan terhadap tantangan mental, ya, kurangnya motivasi dan rasa ingin tahu, nggak ada kepo-keponya itu nggak ada dan nggak ada yang memotivasi. Wis uripe ngene-ngene mlaku glundung. Pengaruh negatif dari lingkungan sosial fix itu lingkungan sampean itu tidak ada sekali lagi yang menginginkan kalian itu menjadi maju, menjadi lebih baik. Tidak ada. Yang ada kue kudu podo karo dan Anda tidak lebih baik dari saya. Itu yang ada. Kalau ada melihat temannya baik, itu nggak suka. Itu kalau dalam bahasa Inggris itu jenenge
intensi jealous to other people. Aku barusan belajar. Nanti aku akan belajar tentang megalomania. Keren. Pokoknya kalian itu takjak mikir, takjak ngomong. Yang kunci dan intinya itu kalian mau mikir. Makanya sing nonton aku ini orang-orang yang mau berpikir. Bukan hanya hahaha hahaha hahaha. Seneng kancane dilok-lokno, kancane dipaidu-paidu. Seneng nek ndelok kancane iki di lopoto. Saya enggak. Tapi ayo mikir, mikir buat kalian, bukan buat saya. Ayo mikir buat kehidupan kita masa mendatang itu bagaimana. Bahwa banyak sekali materi yang berhubungan dengan PMI Hongkong itu kalau dikaji dan dibahas, wah, mulai hak asuh, mulai menata keuangan, mulai menata hati, bagaimana agar kita tidak terlalu bernafsu, bagaimana kita bucin, nggak bucin, bagaimana kita menghadapi garangan, bagaimana membedakan antara penipu dengan berita yang benar, bagaimana menyikapi berita-berita sensasional. Wah, teman-teman yang dibahas dari kalian itu. Terus bagaimana memanajemen dan melakukan apa dan berpersiapan apa di dalam hidup kita supaya esok hari ke depan itu jauh lebih baik. Piye carane ben hidupe gak glundung-glundung tok ae. Banyak teman. Piye supaya gak kena tipu. Piye menghadapi majikan. Bagaimana menaklukkan majikan. Bagaimana beradaptasi majikan. Bagaimana aku bisa di Hong Kong ini gak cuman sukses di Hong Kong, sukses di Hong Kong. Enggak, tapi how to-nya, step-stepnya, jalan-jalannya untuk menempuh itu. Yang out of the box, yang di luar. Nah, Mbak Niki, tanya lagi Mas, apa seorang CC yang resmi membantu menyalurkan CC cari majikan ke agensi itu termasuk kerjaan ilegal? Menerima uang, menerima komisi, ya, menerima uang dan menerima komisi dalam bentuk apapun dan tidak ada perjanjian secara tertulis. Kalau di Hong Kong itu tetap namanya Dosanggi. Saya pernah kemarin, ya, waktu mengajukan ini yang saya ceritakan, nanti sampai tinggal berpikir sendiri. Jadi apa namanya? Waktu waktu saya mengajukan klaim sakit saya di rumah sakit, pokoknya itu dari tabungan saya itu ditanyain, terus pekerjaanmu itu apa? Kok ada duit masuk sekian, 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 suruh jelasin. Nah, ternyata aku sama bojoku itu karena aku sering kali apa, ada orang Hong Kong yang pesen barang ke Indonesia, kopi, Yinbo, apa semuanya, terus alhasil ya kan, ada berduit. Nah, dia mengistilahkan pekerjaan saya itu merchandiser. Merchandiser. Jadi merchandise. Jadi nukok-nukok no merchandise. Nah, bojoku, nah seperti yang sampean katakan Mbak Niki, ada duit masuk dari orang, gara-gara ngasih ini, ngasih ini, ngasih itu kepada agent dan semua-semuanya. Middleman, dianggap sebagai middleman. Middleman itu orang tengah, atau kalau kita boso nih makelar. Nah, Mbak Niki, ini yang sampean tanyakan, apakah kerjaan ilegal? Jawabannya yes. Menerima uang selain dari pekerjaan utama. Ya, sekali lagi, makanya tidak ada agent yang ngasih-ngasih bonus terus teman-temannya dibawa itu hanya agent-agent besar karena dia tidak perlu promosi. Dia nggak usah promosi, dia punya banyak majikan tapi dia nggak punya CC. Akhirnya
CC-nya suruh cari orang, CC-nya suruh cari orang, anaknya yang ada di situ silahkan semuanya diajak di situ dan tak kasih kompensasi. Itu yang dinamakan temen jual ini. Kalau majikannya baik, ya wes syukur. Alhamdulillah dapat rezeki. Tapi kalau majikannya nggak bagus, temennya tadi yang menyarankan pun aku rasa juga nggak akan membantu lebih banyak. Wis mari visane medun wis cair. Kalau finish 2000, biasanya anak finish 2000. Makanya kalau anak finish terus takut kancane. Aku lo finish kan sono. Ayo 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 ayo. Ngel aku nangis jeniki. Ceki. Nek mbak sing sing ngejak iku apik oleh 2000 yo dibagi 1000 di. Kadang-kadang sing diterno ya bingung wis pokoknya diterno nang jeniki oleh majikan ya wis enggak ngerti padahal sebenarnya itu bukan rahasia umum. Tapi dalam ngasih uangnya itu ya delik-delik ya piye caranya. Tenang Mas di hati lihat kontennya Mas Andro nggak senam jantung. Waduh, waduh. Bang kontennya siapa yang harus senam jantung? Mbak Niki, ayo takut apa nih? Tak jawab. Jadi kayak gitu ya. Nah, kita mumpung ada yang bertanya tak jawab. Menerima uang selain dari pekerjaan utama kalian sebagai domestic helper itu sudah bisa dianggap ilegal. Tapi kita tidak bisa melaporkan selama tidak ada bukti menerima uang. Jelas lah pinter-pinter. Yo, nanti tak kok meneh, tak enteni. Jadi seperti itu ya. Jadi masih masih apa ya? Efek dan pengaruh yang saya berikan itu masih belum ke semakin banyak orang. Masih sangat sedikit orang. Nggak apa-apa. Makanya aku terus bikin konten lagi. Nek sing delok ya syukur, nek sing delok ya wis. Karena bagaimanapun ya, membagi sesuatu yang baik menurut saya, hal yang baik menurut saya, kita membagi sesuatu hal yang baik, itu sebenarnya menyehatkan dan membahagiakan. Sharing, sharing is happy, happiness. Kebahagiaan itu bisa dari share dan berbagi. Padahal berbagi itu sebenarnya kurang. Kalau ini ya, waktu, ya, terus aku mikir, opo sih ngarepe disampaikan. Terus bagaimana aku mengemas bahasanya. Jadi kayak gitu ya. Membagi aku pun sudah tidak akan bah yang delok aku kok akeh ataupun didik enggak. Tetapi setidaknya satu hal yang menjadi keyakinan saya adalah siapapun kalian yang menonton dan mendengar walaupun yang tak sampaikan 100 bisa masuk aja 1, 2, 3% dan kalian menerapkan aja aku wis ukurannya menungso wis bahagia. Jadi seperti itu ya, 7 faktor ya. Makanya perbaiki pergaulannya kalian, perbaiki tontonannya kalian. Sering bermuhasabah melihat diri kita perkembangan hari ini itu bagaimana. Kemarin seperti apa, 2, 3 bulan kemarin kayak apa. Bulan depan saya mau kayak gimana. 6 bulan lagi saya akan seperti apa. 7 bulan lagi bagaimana. 1%, 1%, 1% aja kita pikirin tiap hari. Gak usah banyak-banyak. Kalian sudah melakukan rutinitas. Mestinya kesel. Jadi nek dikongkon mikir, aras-aras. Boleh capek fisik, tapi jangan sampai capek pikiran. Kalau katanya Buya Hamka, kalau sekedar hidup aja, monyet di hutan itu juga hidup. Ya, kalau sekedar hidup, sapi itu juga hidup. Tapi apa yang membedakan manusia dan monyet serta sapi? Nah, itu yang harus dipertanyakan kepada diri kita. Jadi mau kerja keras, malah ngono dipakani mangan terus turu. Ya apa beda nih karo sapi.
bendino kalau monyet ngepei klopo ngepei klopo soalnya bayaran oleh gedang terus bagi udah sing oleh duit yang majikan. Maaf mau ikut tanya Mas, kalau saya ini finishnya 23 bulan, 23 bulan 2. Terus lanjutannya apa Mbak? Finish 23 bulan Februari 2025. Terus pertanyaannya apa Mbak? Bingung. Tadi juga barusan ada yang nelpon. Tiba hari-hari ini langsung di internet. Apa boleh beli tiketnya sekarang? Mau kontrak ketiga. Lah ya boleh beli tiket itu ya boleh. Boleh. Kalau bisa ya yang kata yang Garuda. Jadi nek sewaktu-waktu nanti mau digeser jadwalnya, bayarnya nggak terlalu mahal. Kalau kata itu biasanya kayak dua tambahannya reschedule itu 200 atau 300. Tapi ingat 2 kali 24 jam. Kalau saya skip semua konten yang berbau gibah, racun, apalagi baca komennya kadang miris. Mbak Niki, banyak hal yang lain yang sampai bisa lakukan. Banyak hal lain yang bisa sampai tonton juga. Ya. Tadi saya barusan nonton satu kontennya Raymond Jin tentang megalomania. Bagaimana cara-cara kita mengantisipasi toksik-toksik racun-racun yang ada di dalam tontonan? Ya unfollow, unsubscribe, dan jangan pernah ditonton lagi. Wih, so simple. Kalau lewat ya di skip. Gampang. Hidup itu serba gampang hari ini. Malam Jumat Kliwon, Mas Andrew. Masuk sih. Kayak nek tanggalan Jawa. Bagus. Makanya aku pakai topi biar demit hilang. Jadi kayak gitu ya. Nah, tontonan kita itu juga toksik, racun. Saya juga itu kadang-kadang juga kena toksik, kena racun. Karena nggak bisa produktif. Karena nonton scroll-scroll-scroll, tapi terus akhirnya saya nggak menghasilkan video. Padahal saya tertarget, saya harus menghasilkan video. Nah, videonya apa yang disampaikan ya harus hal-hal yang benar. Akhir-akhir ini yang nelpon jarang. Atau mungkin saya sibuk ya, nggak saya angkat. Yang hari-hari ini ya dalam beberapa bulan ini sampai bulan ke depan nanti karena memang ada saya tanda tangan kontrak jadi saya harus memacu untuk bikin konten di tempat yang lain. Kayak kadang-kadang ya tapi tetap nggak tahu bulan September ini jeblok banget ya mungkin biasanya YouTube lagi operasi jadi kalau ada operasi banyak yang eh, jadi YouTube itu kadang-kadang ya eh, by design duitnya bisa diturunin saya jadi penghasilannya padahal yang kita lakukan biasa tapi hasilnya ya algoritma namanya juga bisnis. Niki jam 11 lebih mas hafal kan lebih 2 menit soalnya tadi live-nya eh, jam 11 lebih 30 kan ada yang telepon barusan di internet besok katanya mau datang ya jadi teman-teman seperti itu aja jadi 7 hal yang menyebabkan kita bodoh yang jelas lingkungan kurangnya informasi juga terus pemilihan bahan informasi lingkungan yang tidak mendukung tidak termotivasi dan tidak kepo nah itu dari kita goblok ya kan tidurnya kurang makanannya kurang gizi lingkungan yang negatif yang racun yang toksik yang tidak mendukung kalian juga ya itu tadi buat teman-teman mudah-mudahan apa yang saya bicarakan malam hari ini yang kita omongin yang kita bahas di malam hari ini
akan menjadi nilai dan manfaat buat kita di masa mendatang. Sekali lagi, tidak ada gading yang tak apa dan kebenaran hanya miliknya Gusti Allah. Saya sebagai manusia masih terlalu banyak salah dan melesetnya, mohon dikritik dan selalu diingatkan untuk terus memberikan hal-hal yang terbaik dari pemikiran kita untuk disajikan ke teman-teman, mengajak diskusi dan berbicara hal-hal yang positif. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.